Hmm, Ntar dulu. Oke, bisa lihat screen-nya kah? Masih dokumen, Bu. Oh, bentar, bentar, bentar. Aku selalu punya masalah dengan yang ini. Yang misalkan. Sorry, Kom. Ini ininya agak lemot ini kayaknya jaringannya. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Oke, kelihatan sekarang? Ya, sudah, Bu. Oke, perfect. eh Apa tadi ya, lupa kepopean. Selamat pagi rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian. Eh, Terima kasih banyak kesempatannya juga Mbak Lia sama ICSP. Kita pagi ini mungkin untuk 1,5 jam ke depan kita akan ngobrolin topik yang namanya Getting to Know SIBEM. Kadang-kadang kita sering dengar, tapi kita hanya tahu jargonnya, tapi pas ditanya si BEM itu apa sih, kepentingannya apa sih, sampai kita harus tahu dan harus paham itu keperluannya apa. Nah, itu yang kira-kira kita akan perbincangkan pagi ini, mungkin secara snapshotnya aja. Uh, yang penting kita tahu relevansinya ke kita. Oke, um, mungkin langsung aja. Oke, saya selalu senang ngawalin dengan safety moment dulu, uh, tidak panjang. Kita kan sekarang lagi Zoom, kita lagi webinar. Mungkin kita duduk di suatu tempat dan mungkin kita lihat-lihat dulu nih di sekeliling kita, apakah kita itu duduknya sudah nyaman, kursinya sudah di tempat yang aman, nggak ada kakinya yang oglek-oglek mungkin. Dan kita lihat sekeliling kita, misalnya ada sesuatu yang terjadi, apakah kita uh, tahu tempat keluar, pintu keluarnya kemana untuk menyelamatkan diri, misalnya saja terjadi sesuatu, dan apabila kita memikirkan kemungkinan sesuatu yang jelek itu terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Uh, Mungkin aja ada beberapa rekan yang kadang saya suka lihat ada botol minum dekat laptopnya. Kadang-kadang kalau nggak ditutup, terus tahu-tahu kesenggol, tumpah, kena laptopnya. Udah gitu laptopnya nyicil belum lunas pula. Ngerepot gitu ntar. Jadi mungkin hal-hal yang semacam itu kita minimalkan agar kita bisa berkegiatan dengan lancar. Kira-kira itu safety momennya. Dan mungkin untuk beberapa saat ke depan kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kita berjalan lancar dan bisa berguna untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, udah safety momennya. Terus kita nih mau ngapain sih? Apa yang mau kita omongin? Hari ini topik kita adalah si BEM. Mudah-mudahan setelah event ini selesai, kita bisa punya gambaran si BEM itu apa. Uh, Kita bisa punya pengertian, pemahaman kenapa si BEM itu penting. Kita bisa punya pemahaman kenapa, bagaimana si BEM itu mempengaruhi kita sebagai manufacturer atau supplier. Apa yang kira-kira harus kita lakukan dan gimana sih kita mesti melakukannya. Nah, kira-kira mudah-mudahan uh, kelima topik ini setelah kita selesai event ini ada sedikit kejelasan. Mungkin nggak jelas-jelas banget, cuman yang tadinya benar-benar nggak ada, sekarang udah ada lah paling sedikit bayang-bayangnya. Nah, karena kan nggak mungkin kan kita 1,5 jam cover semua. Oke, saya biasanya lebih seneng kayak gini. Uh,
let's make it interactive. Kalau misalnya ada yang mau tanya atau apa, uh, yang kira-kira ada yang nggak jelas, just raise your hand, and then kita bisa diskusi yang pertama. Akan tetapi, kalau misalnya kita selesaikan dulu materinya, nanti di belakang juga ada sesi tanya jawabnya. Sebentar. Oke, jadi gimana sih sebenarnya asal muasalnya si BEM itu, Cross Border Adjustment Mechanism itu? Jadi tahun 2005 itu Uni Eropa itu meluncurkan sesuatu yang namanya ETS. ETS ini adalah eh, apa perangkat yang pada saat itu tujuannya adalah untuk mengkontrol emisi greenhouse gases, soil gas emission. ETS ini adalah market-based approach untuk mengontrol polusi. Jadi di dalam ITS itu sebuah perusahaan dia ada limitnya berapa dia bisa mengemisikan dan juga ada allowance-nya. Trade permit-nya itu seperti apa. Jadi itu diatur mekanismenya. Tapi ITS ini hanya berlaku di dalam Uni Eropa itu aja. Nah, carbon trading juga termasuk di dalamnya. Nah, setelah berapa lama, terus ITS ini baru sadar nih orang-orang di Uni Eropa. Yang manufacturer di Uni Eropa, dia kan harus mengikuti ITS. Dia harus ngikutin limit cap-nya. Dia harus ada allowance-nya yang kalau dia nggak bisa memenuhi, dia bayar. Nah, karena itu, manufacturer di Eropa itu terbebani oleh cost ITS itu. Nah, itu yang dianggap uh, belakangan mempengaruhi manufacturer di Eropa itu secara negatif. Jadi, ITS itu uh, ketika diberlakukan di Uni Eropa, tahu-tahu memberikan apa ya nilai tambah bagi produsen di luar Uni Eropa, apalagi di negara-negara yang peraturannya tentang emission cap, emission trading itu masih ngambang atau malah belum ada. Remember itu tadi udah awal 2000-an ya 2005. Nah, salah satu negaranya adalah Indonesia. Jadi Indonesia kan environmental regulation-nya itu pada saat itu masih baru berkembang. Sampai sekarang pun kita masih berusaha mengembangkan. Masih kalau bahasa Jawanya itu mulur mungkret, masih agak abu-abu. Karena ITS itu diberlakukan di Uni Eropa, manufacturer di Indonesia seneng dong karena dia nggak perlu bayar kan dan orang Eropa akhirnya beli ke Indonesia. Itu tahun 2005. Tahun 2019 ada sesuatu yang dinamakan European Green Deal. Jadi European Green Deal ini uh, mencakup strategi, mencakup rencana tentang bagaimana bisa mempercepat EU Climate and Sustainability Efforts. Pada saat itulah si BEM ini diperkenalkan. Si BEM ini tujuannya adalah satu untuk membantu EU agar bisa climate neutral. Yang kedua, byproductnya adalah untuk membantu melindungi eh, industri-industri manufacturing di Uni Eropa dari ajang kompetisi yang tidak fair itu tadi, karena mereka kan dihadapkan oleh sebuah peraturan yang sangat ketat, sedangkan negara lain enggak. Tapi negara lain bisa gampang ekspor ke Eropa dengan harga yang lebih rendah. Lambat laun industri di Eropa kan mati. Nah, itulah yang dianggap uh, tidak fair. Jadi si BEM ini diperkenalkan agar eh, standar eh, emisi environmental cost yang terkait dengan sebuah produk itu sama. Cara melihatnya sama, jadi pada saat produk dari luar ini masuk ke Eropa, mereka mengalami perlakuan yang sama dengan manufacturer yang ada di Eropa itu sendiri. Backgroundnya itu. Jadi si BEM itu sebenarnya apa sih? Nah, di bawah peraturan tentang climate di Uni Eropa,
Uni Eropa itu mau menurunkan greenhouse emission-nya sampai ke paling sedikit 55% pada tahun 2030. Jadi ada paket yang namanya Fit for 55. Itu rencana mereka agar mereka bisa mencapai target paling nggak 55% itu 2030. Si BEM ini adalah bagian dari EU Fit for 55, 55 package itu tadi. Jadi yang tadinya hanya ada ETS di mana peraturan itu diberlakukan ke perusahaan di Uni Eropa saja, yang lambat laut mematikan industri mereka karena kalah saing sama kompetitor global yang environmental law-nya masih lebih rendah standarnya. ITS ini lalu dilengkapi dengan si BEM. Jadi, dimanapun barang itu diproduksi, uh, environmental cost-nya akan dinilai dengan tata cara standar yang sama. So, that's basically what CBAM is, leveling playing field. Si BEM intinya adalah menetapkan harga yang dinilai dari standar yang sama bagi produk yang dibuat di Eropa ataupun dibuat di luar Eropa. Tidak peduli peraturannya seperti apa, tidak peduli apakah peraturannya ada atau tidak di luar Eropa itu, tapi barang-barang begitu dia masuk ke Eropa, dia akan dinilai dengan penilaian yang sama dengan barang-barang yang dimanufacture di Eropa. Tujuan adanya si BEM ini adalah untuk mencegah adanya carbon leakage. Karena logikanya kayak gini, kalau produk itu dibuat di negara lain yang peraturannya lebih rendah standarnya atau malah tidak ada peraturan sama sekali yang tentang environmental cost, otomatis eh, kalau barang itu masuk ke Eropa, sebenarnya barang ini ada karbon emisinya yang eh, eh, tidak dihitung. Jadi sebenarnya dengan membeli barang yang standar environmental cost-nya itu lebih murah, Uni Eropa ini tidak eh, apa tidak mempunyai impact yang positif ke eh, penanggulangan greenhouse gases itu tadi, karena tetap aja di tempat produksinya dia di sana, dia tetap mengeluarkan GHG yang tidak terhitung. Carbon leakage is something that is just transferring the problem to another country. Jadi sekarang reach-nya Uni Eropa dia juga meminta bahwa siapapun kamu, apabila kamu mensuplai ke aku, kamu mainnya pakai peraturanku. Jadi, aku tidak ada uh, carbon leakage, kamu juga tidak ada carbon leakage. Jadi, uh, manufacture di EU, manufacture di non-EU itu sama. Carbon leakage, di bawahnya saya ternyata ada note-nya, ada relokasi industri karena ngambil tempat yang ada selisih karbon pricing policies-nya itu tadi. Kira-kira begitu. Jadi, si BEM timeline itu pada awalnya dia diperkenalkan mulai diberlakukan dari bulan Oktober 2023. Diberlakukan, disosialisasikan mulai Oktober 2023. Disosialisasikannya sebenarnya dari tahun 2019. So it's actually not something that is new. It has been there for some time already. Hanya saja dia diberi grace period. 2023 Oktober dia diberlakukan dan diberi transitional phase sampai Desember 2025. Yang dinamakan transitional phase ini sampai Desember 2025, importer, jadi perusahaan Uni Eropa yang mengimpor dari luar, itu hanya perlu mereport emisi yang terkait dengan imported goods-nya itu aja. Jadi tidak perlu ada data verifikasi atau mereka belum perlu membeli si BEM certificates. Jadi dia hanya perlu melaporkan emisinya berapa sih dari barang yang aku beli dari let's say Indonesia atau Vietnam.
belum ada keperluan untuk verifikasi data, belum ada uh, kewajiban untuk membeli CBAM sertifikat. Nah, ini sampai Desember 2025. Kalau kita udah nyentuh Januari 2026, dia akan ditetapkan secara penuh. Jadi transitional period itu ibaratnya try out lah. Masih uh, coba-coba dulu nih, gimana sih ngitungnya, apa sih yang mesti dilaporin, yang kira-kira begitu. Masuk Januari 2026, importernya akan diminta untuk mereportkan CBAM related data yang mereka udah latihan mulai bikinnya pas dari Oktober 2023 sampai Desember 2025 itu tadi. Terus mereka juga akan diminta untuk memverifikasi data tersebut melalui accredited verifier. Ini tambahannya. Jadi kasarannya sampai Desember 2025 ngitung sendiri deh. Tapi terus nih setelah 2026 Januari, hitungannya itu akan dicek benar apa enggak, hitungannya itu masuk akal apa enggak. Nah, kira-kira yang seperti itu. Jadi kalau uh, apa ya, kayak kayak akuntan lah ya, ini ya sebenarnya sih ini accounting, cuman yang dihitung adalah perhitungan ESG emissionnya. Jadi begitu dia udah ngitung sendiri, pembukuannya akan dicek oleh akuntan yang udah lulus brevet GHG emission, sudah accredited, kira-kira begitu. Nah, setelah itu diverifikasi oleh accredited verifier, maka kan ada kelihatan nih gapnya antara carbon price yang dibayarkan oleh manufacturer yang mungkin ada di Indonesia dibandingkan dengan carbon price yang seharusnya di-charge apabila barang itu diproduksi di Uni Eropa. Dari gapnya itu, disitulah terus akan dihitung berapa nilai CBAM sertifikat yang harus dibayarkan agar booknya ini balance jumlahnya. Nah, kira-kira kasarannya begitu. Jadi, CBAM itu untuk masa pertama ada uh, skopnya, tidak semua. Yang pertama ditargetin, jadi 2026 onward, itu adalah kelas-kelas yang dianggap sebagai hard to abate. Jadi kelas-kelas yang emisinya tuh kelas berat lah pokoknya. Pasti ada emisi. Nah, yang barang-barang seperti semen, uh, besi baja, aluminium, pupuk, electricity, sama hydrogen products. Nah, kalau di Indonesia, kalau ditanya, semen mungkin iya, mungkin tidak. Iron and steel pasti kita kena. Aluminium kayaknya ada. Fertilizer mungkin iya, mungkin tidak. Electricity hampir mungkin nggak ada, kecuali dia alat-alat yang dipakai untuk generate electricity dan terbuat dari iron and steel. Hydrogen products hampir bisa dibilang nggak ada. So, pada saat ini kelas-kelas itulah yang kena CBAM. 2026 peraturan yang mengharuskan mereka diverifikasi dan membeli CBAM sertifikat apabila hitungannya masih jomplang itu tadi akan diterapkan ke mereka. Kedepannya uh, skopnya si BEM ini akan di review kembali untuk melihat practicality-nya dan apakah ada yang perlu ditambahkan. Nah, setelah itu dari first phase dia akan masuk ke second phase. Second phase-nya ini kemungkinan besar akan juga melingkupi organic chemicals, plastics, dan amonia. Dan dia akan tetap bergulir dan barang-barang lain nanti akan dimasukkan juga skopnya itu ke dalam si BEM, tapi pelan-pelan. Jadi eh, sekarang
masih semen, iron, steel, aluminium, fertilizer, electricity, hydrogen products. 2026 apabila jadi organic chemicals, plastics, dan amonia udah langsung diberlakukan. Extension ini uh, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan akan uh, diharapkan bisa terpenuhi semua by 2030. Jadi EU itu pelan-pelan akan memasukkan barang-barang lain ke dalam skop CBAM ini. Nanti dia akan melihat barang-barang yang saya impor itu apa aja sih, dan kira dia akan diprioritaskan sesuai kelas yang paling banyak mengeluarkan emisi. Pelan-pelan sampai 2030 dia akan dimasukkan semua. Tujuannya bagi EU adalah agar mereka bisa mengurangi uh, sektor-sektor yang terkait dengan EU ETS itu tadi. Sampai 2034 semua sudah lengkap, kira-kira begitu. Oke, jadi terus si BEM ini sebenarnya tuh urusan siapa sih? Apakah si BEM ini nih peraturannya Indonesia? Jawabannya enggak. Si BEM itu bukan peraturan kita. Si BEM itu bukan peraturan negara eksportir. Si BEM itu adalah peraturan di Uni Eropa. Jadi, uh, si BEM itu wajib hukumnya bagi negara-negara importir di Uni Eropa yang mengimpor barang-barang dari negara luar Eropa. Sifatnya adalah compliance. Uh, jadi mereka diwajibkan ada accountability-nya. Uh, ada terminologi yang didefinisikan sebagai Authorized CBAM Declarants and Indirect Customs Representative. Hanya saja uh, definisi ini masih diperdebatkan di Uni Eropa. Sampai sejauh mana sih? Apakah kalau misalnya dia sales agent, jadi dia hanya broker aja, apakah dia termasuk di dalamnya atau tidak? Nah, akan tetapi sampai saat ini, authorized CBAM declarants itu dianggap secara merata adalah siapapun yang mengimpor masuk barang ke European Union. Tidak peduli dia broker, tidak peduli dia tangan pertama, tidak peduli dia tangan kedua. Jadi, tangan pertama uh, itu adalah yang authorized CBAM declarants. CBAM applies ke segala sesuatu yang termasuk ke barang yang diimpor di sektor-sektor itu tadi. Apabila batasannya pada saat ini adalah apabila barang itu tuh uh, sama dengan atau lebih besar dari 150 euro, kena dah udah. Dan itu adalah batasan yang dipakai juga uh, pada EU Customs Declaration Threshold-nya. Mereka uh, menganut paham low value de minimis. Jadi artinya ya semuanya bakal kena selama dia adalah pihak pertama yang mengimpor goods itu. Uh, jadi semua importers diharapkan untuk melaporkan si BEM mereka ini yang terkait dengan produk yang mereka impor itu tadi 3 bulan sekali sampai Desember 2025. Jadi mereka harus melatih diri nih bagaimana mereka mulai um, mempersiapkan diri untuk bisa comply. Nah, dan pelan-pelan mereka diharapkan untuk bisa punya sebuah skema, sebuah kerangka yang bisa menunjukkan bagaimana mereka menghitung itu. Datang 2026, hitungan itu nantinya akan diverifikasi oleh ahlinya yang terakreditasi.
si BEM ini terus pastinya kan akan mempengaruhi importer-importer dari Uni Eropa. Karena si BEM ini peraturannya Uni Eropa yang diterapkan ke mereka. Jadi apa pengaruhnya? Berarti importer dari Uni Eropa itu harus punya emissions profile dari semua produknya. Otomatis emissions profile-nya itu kan nanti kalau ada gap-nya, dia harus beli sertifikat datang 2026. Yang pasti ada cost tambahan. Berarti ada carbon tax yang harus dibayarkan. Ngerjainnya itu juga kan perlu orang. Jadi ada administrative burdens-nya, ada harga yang harus dibayarkan. Jadi mereka ini pada saat ini lagi berlomba-lomba nih, gimana caranya mikir biar uh, emisi yang terkait dengan produk yang mereka uh, beli dari luar Uni Eropa itu bisa dikontrol agar si BEM sertifikatnya itu tidak banyak. Kan tadi ada cost pasti kan. Nah, walaupun tidak disebutkan bahwa cost-nya itu nanti akan em, apa namanya ditanggung oleh manufacturer, tapi cost ini pasti akan mempengaruhi harga jual ke customer akhir. Nah, kira-kira gitu gambarannya. At the end of the day, anything that we put on top of the production cost will become cost yang harus dibayar oleh customer-nya. Kira-kira begitu. Jadi, uh, perusahaan-perusahaan importer itu uh, berlomba-lomba nih mikirin gimana caranya agar saya uh, hanya punya kewajiban minimum untuk beli sertifikasi SIBEM ini. Nah, karena kalau mereka bisa uh, meminimalkan gap antara environmental cost di production place and environmental cost di EU itu, mereka bisa menjual dengan harga yang sama tingginya, tapi untungnya lebih gede. Pada saat si BEM masuk 2026, kredit yang dibayarkan oleh manufacturer di Indonesia, apabila itu dianggap setara, itu juga bisa menjadi uh, keuntungan bagi mereka, keuntungan bagi importer, keuntungan bagi manufacturer. Jadi kasarannya apabila si BEM ini dipenuhi, itu akan uh, berguna bagi semua sebenarnya. Jadi karena manufacturer juga nanti akan dipaksa untuk memikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa mengontrol greenhouse gases itu agar mereka bisa membantu pembelinya untuk bisa menjual dengan harga yang berkesesuaian, yang masih kompetitif di market. Kira-kira begitu. Tadi kita ngomong tentang bagaimana si BEM mempengaruhi uh, importir. Nah, sekarang kita ngomong tentang bagaimana si BEM itu mempengaruhi manufacturer atau suppliernya. Intinya, si BEM itu setiap orang yang ngimpor di Uni Eropa dari luar pasti kena. Jadi, importer di Uni Eropa, dia nggak punya pilihan lain nih. Kalau suppliernya, manufacturernya, kasarannya belaga bego, nggak mau tahu soal bagaimana menyiasati si BEM, dia akan cari alternatif lain dong. Karena kalau suppliernya masa bodoh, belaga bego, nggak mau tahu, uh, importir harus membayar harga yang mahal untuk tetap bisa membeli. Semurah-murahnya manufacturer itu jual barangnya,
tapi ada edit cost yang harus ditanggung oleh importer. Karena itu mungkin kadang-kadang kalau misalnya kita punya pabrik di Indonesia, kita sudah mulai dapat banyak pertanyaan nih dari customers di EU tentang emission data kita yang berkaitan dengan proses produksi dan penyampaian bahan uh, ke uh, lokasi produksi serta penyampaian produk itu ke EU. Apabila kita tidak mau tahu, otomatis importirnya nanti akan berpikir, I'm just going to get another supply from somewhere else. Karena kalau kita tidak bisa menyediakan data itu bagi mereka, mereka harus bayar premiumnya, mereka harus bayar cost-nya. Konsekuensinya, apabila si BEM itu tidak diikuti oleh ya importer, apabila dia tetap ngotot beli dari supplier yang nggak mau tahu, misalnya kasarannya seperti itu, dia nggak bisa ngedapetin data, terus dia tetap beli dari supplier itu, otomatis dia tidak akan bisa mengisi data emisi yang terkait dengan produknya itu. Kalau mereka nggak bisa ngisi dan nggak niat ngisi, mereka akan dipenalti. Penaltinya itu antara 10 euro sampai 50 euro per tonnya, yang unreported immediate emissions-nya itu tadi. Karena itu 2026 itu pada saat pencatat pembukuannya itu tuh diperiksa, uh, nanti kan kelihatan nih apa yang kira-kira tidak direportkan, di audit lah istilahnya. Dan nanti uh, apakah kesalahan itu disengaja atau tidak, itu yang menentukan. Jadi mereka akan dipinalti. Jumlahnya itu kadang-kadang uh, mulur-mungkret. Uh, yang menjadi tolok ukurnya adalah apabila hal itu disengaja atau tidak disengaja. Kalau kira-kira disengaja, penaltinya tambah gede. Apalagi kalau misalnya hal itu didiamkan sampai berapa lama. Kalau misalnya lebih dari 6 bulan. Apabila didapati bahwa yang tidak dilaporkan itu tuh jumlahnya gede banget, uh, maka itu nanti bisa uh, tidak hanya sekedar penalti lagi, tapi juga bisa ke arah apa itu istilahnya perjuri mungkin ya, penipuan pembukuan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi importir benar-benar serius soal ini. Mereka akan ngotot minta datanya karena mereka satu nggak mau nanggung kosnya. Kalau misalnya beli sama orang yang supplier yang masa bodoh, nggak peduli. Dua, mereka juga nggak mau nanggung penaltinya. Daripada mereka harus bayar dan terus nanggung penalti, lebih baik kan mereka cari manufacturing lain. Nah, kira-kira begitu. Jadi penting sekali untuk mereka ini. Reporting metodologinya uh, sampai 31 Desember 2024, EU importer ada 3 cara. Karena tadi kan datanya belum perlu diverifikasi dan mereka hanya perlu reportkan aja, cuman angka, tidak perlu divalidasi dan belum ada keharusan kalau misalnya itu negatif, mereka belum perlu beli si BEM sertifikatnya. Mereka bisa langsung full reporting menurut SIBEM metodologi, the EU method, atau mereka bisa mereportkan secara ekivalen apabila ada nasional sistem yang dianggap setara dan alur produksi di negara tersebut itu sudah dianggap uh, valid lah oleh EU. Atau mereka bisa reporting based on reference, default values. Berarti ini cuma ngambil rata-rata airnya produksi. Nah, kira-kira seperti itu. Dan itu ada
ada kalkulasinya. Mereka boleh pilih mana yang ini, karena kan masih uji coba nih. Begitu 1 Januari 2025 yang sudah lewat kemarin, hanya perhitungan EU method yang yang diperbolehkan. Jadi yang dua sebelumnya udah nggak bisa lagi. Jadi mereka itu sifatnya seperti mengajari pelan-pelan. Oh, kalau kamu sekarang masih belum bisa, oke lah nggak apa-apa. Tapi nanti kamu harus begini ya, harus begini ya. Jadi ada tenggang waktu uh, untuk mereka mempelajari apa yang mereka harus lakukan. Remember, this is not something new. 2019 diperkenalkan, 2019 sampai 2023 disosialisasikan, 31 Desember ada 3 cara, 1 Januari mereka hanya menerima 1 cara perhitungan memakai EU method. Di mute, Bu. Ya. Oh ya, Halo, bisa ya kedengeran ya? sudah Bu. Slide-nya saya malah nggak bisa lihat ini. Slide-nya kita masih yang tadi kalau di kita. Oke, Mungkin di close dulu, terus buka lagi, Bu. bentar ya. Ya, Saya close dulu. Tiba-tiba hilang. Nggak bisa keluar. nih, udah saya coba stop, Bu. Bisa stopin nggak, Lia? Udah saya stop. Saya masih keluarnya cuma logo ICSP. Hmm, Hang on. klik share-nya lagi, Bu. Belum bisa. Ntar saya klik share ini. Hmm, PowerPoint. Saya share lagi ya. ya, Coba. Oke, keluar nggak? keluar, Bu. Oke, Oke. perfect. Sekarang kita lanjut. Sorry. Oke, tadi sampai ke only the EU method dari 1 Januari 2025. Eh, jadi EU method itu eh, ada dua yang dia kenal. Yang dinamakan direct emission, yaitu emisi yang berkaitan dengan production prosesnya, termasuk di dalamnya heating, cooling, pokoknya yang berkaitan dengan production proses. Tidak peduli di mana lokasinya, karena kan kadang-kadang ada yang finish produknya itu di Indonesia, tapi kadang-kadang ada proses tertentunya itu dibuat di negara lain misalnya, terus nanti dia baru dibawa ke Indonesia, finish produk di situ, nggak peduli dimanapun, dia selama uh, menjadi bagian dari proses produksi itu akan dianggap sebagai direct emissions. Yang kedua adalah indirect emissions. Indirect emissions ini terkait dengan jumlah electricity yang dipakai pada saat production prosesnya itu. Sekali lagi, tidak peduli di mana. Jadi tetap harus dihitung selama itu berkaitan dengan perjalanan dari raw material sampai dia menjadi finish product. Jadi uh, CBAM methodology atau CBAM method reporting requirements yang diterima pada saat ini, uh, dia akan meminta emissions yang melaporkan dari semua emisi yang ada di imported good yang termasuk dalam scope yang sudah harus memenuhi itu tadi. Jadi iron, semen, aluminium, dan lain-lain itu tadi. Setiap supplier, setiap barang harus punya data itu. Jadi dia akan punya data di mana bisa dikuantifikasikan dan langsung melekat ke barang X ini tadi. Dia juga harus bisa menunjukkan berapa sih carbon price yang sudah dibayar sebelum barang itu masuk ke titik zona European Union itu tadi.
Karena itu, CBAM information itu nanti akan dimintakan per produk dan per eh, eh, lokasi produksi, nah, kira-kira begitu. Jadi rinciannya itu harus benar-benar runut. Misalnya dia barang setengah jadi, contohnya di negara X, itu ada nih eh, setengah jadi dia ngapain aja, ngapain aja, ngapain aja, sampai setengah jadi directnya berapa, indirectnya berapa, bayar di negara itu menurut peraturan negara itu berapa. Dikirim tuk 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 tuk, dikirim ke Indonesia. Jadi barang jadi dia di situ. Itu dirunut lagi. Eh, berapa sampai dari setengah jadi ini jadi eh, nanti di mana sudah dibayarkan berapa and so on sampai dia jadi barang jadi yang masuk ke Uni Eropa. So that's how it actually works. Jadi agar importer itu bisa memenuhi reporting requirement-nya itu, mereka akan minta data kira-kira semacam ini gampangannya aja sih sebenarnya. Total kuantitasnya, berapa biji sih? Carbon price-nya berapa yang sudah kamu bayarkan dari awal sampai dia barang jadi. Dan ah, pemecahannya itu gimana? Jadi kalkulasi detailnya dari setiap macam produk itu seperti apa. So that's what we know dalam terminologi yang dibilang orang-orang itu carbon accounting. Nah, kira-kira begitu. Kita kan mengenal yang namanya GHG uh, protokol nih, yang biasanya kita pakai uh, dalam perhitungan karbon kita, carbon accounting. Dalam GSG protokol dan CBAM itu uh, serupa tapi tak sama. Perbedaannya adalah begini. Kalau GSG protokol pada saat ini secara legal mereka mengenal tiga skop emisi. Skop satu itu kan emisi yang berawal dari diri sendiri. Nah, yang skop duanya, terus yang indirectly emits dari supporting activitiesnya. Nah, skop tiganya, terus yang lain-lainnya. Nah, kira-kira yang biasanya kita pakai uh, uh, yang ada di JSG protokol. Nah, perhitungannya biasanya yang sudah kita dapati, yang kita sudah hitung, dasarnya seperti ini. Tapi JSG calculation, menurut CBAM, menurut EU method, pemecahannya adalah, oh sorry, nah ini gambar yang JSG protokol. Saya mungkin nggak menjelaskan secara panjang lebar. Ini eh, biasanya bisa langsung kelihatan dan yang sudah melakukan mungkin malah sudah lebih detail nih. Skop 2-nya apa, skop satunya apa, skop tiganya apa, yang dari upstreamnya gimana, yang dari lanjut produksi reporting company-nya gimana, dari downstreamnya gimana kira-kira. Eh, jadi kembali lagi ke yang tadi, kalau si BEM, dari yang JHG protokol itu mengenal tiga tipe, di si BEM dia dibagi dua. Direct emissions menurut si BEM, seperti saya bilang tadi, mereka serupa tapi tak sama. Skop satu sama, plek ketiplek sama skop satunya JHG protokol. Sama persis. Jadi accounting uh, emisi direct emissions secara EU method itu bisa langsung plek-ketiplek sama GHG protokol. Yang uh, tidak sama adalah indirect emissions-nya. Karena indirect emissions untuk pelaporan SIBEM, reportingnya, itu mengcover scope 2 dan scope 3 dari uh, emisi menurut GHG protokol tadi. Jadi, scope 2-nya menurut si BEM itu hanya melihat tentang electricity-nya itu saja. Nah, skop tiganya terus juga mengharuskan dia melaporkan emisi dari kegiatan awal sebelumnya.
That's what they meant by precursor. Dari sektor-sektor yang masuk dalam CBAM scope produk jadi terakhir. Uh, Pada saat ini, saya deg-degan kalau ngomong ini karena EU perubahannya agak lumayan banyak. Pada saat ini tidak ada keharusan untuk memasukkan uh, emission dari activity, misalnya pergerakan pekerja atau yang lain-lainnya. Jadi yang diminta oleh mereka hanya skop 2 yang termasuk di dalam perhitungan SIBAM dan skop 3 yang termasuk uh, di dalam perhitungan SIBAM di bawah tagline SIBAM yang dinamakan indirect emission. Gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, yang biru itu si BEM scope. Nah, ini kan tadi sebenarnya kan JSG protokol nih. JSG protokol scope 1, scope 2, scope 3 kan. Yang biru nggak itu si BEM scope yang termasuk. Yang abu-abu enggak. Nah, yang rintik-rintik itu ada sebagian yang harus dihitung ke dalam si BEM. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, untuk memenuhi eh, eh, data yang diperlukan untuk si BEM itu, importersnya kan pasti dia akan bereaksi, dia akan melakukan sesuatu. Biasanya yang akan dia lakukan adalah mereka akan menentukan apa eh, sejauh mana ini saya mau eh, mengikuti data untuk pelaporannya. Mereka akan mem-map out value chain mereka. Mana aja nih yang penting uh, untuk saya dan gimana sih mereka itu sebenarnya apa yang terjadi sebelum dia itu dibawa masuk ke Uni Eropa. So mereka akan map perjalanan produknya itu secara terbalik sebelum nyampe Uni Eropa dia kemana aja. Dia pasti akan nanya ke suppliernya, historicalnya gimana. Importer, dia nanti pasti akan lihat procurementnya, taxnya, logistiknya seperti apa. Untuk mereka bisa menentukan apakah aktivitasnya itu masuk dalam skopnya si BEM atau enggak. Karena kan ingat tadi GHG protokol itu semua dihitung, tapi ada yang masuk si BEM, ada yang enggak. Nah, jadi ini baru di cross checkkan dengan peraturan EU regulations ya. Jadi dia punya gambaran yang semua ada, terus dia pilah-pilah. Oh ya ini kena, oh ya itu enggak, oh ini sebagian, and so on, and so on. Nah, kira-kira begitulah cara mereka menentukan mana yang mereka harus lakukan. Ini mereka yang lakukan ya, bukan kita. Kita perlu tahu karena nanti ini akan mempengaruhi kita sebagai supplier atau manufacturer. Yang kedua, setelah mereka udah tahu gambarannya ini dan mereka udah lihat, oh yang kritikal itu ini, yang kritikal uh, itu, dan segala macam, mereka akan melihat kembali kontrak antara kita dan mereka. Jadi mereka mungkin akan merevisi standar kontraknya ini. Mereka akan memasukkan klausal-klausal yang mengharuskan pelaporan yang wajib dan tepat waktu, karena mereka kan diharuskan melaporkan tiap 3 bulan kan. Dan mereka akan masukkan itu ke kontraknya. Aku mau beli dari kamu kalau kamu bisa kasih aku data ini pada tanggal segini. Nah, kira-kira bunyinya nanti seperti itu. Jadi itu akan menjadi permintaan baru yang masuk ke dalam kontrak bisnis to bisnis itu tadi. Di dalam kontrak itu juga nanti biasanya akan juga menyebutkan siapa yang bertanggung jawab secara penuh untuk uh, memberikan data agar bisa comply ke si BEM ini tadi. Jadi dia juga akan menunjukkan titik accountability dan liability-nya itu di mana. Apakah
dia misalnya nih ada yang salah datanya. Datanya tuh misalnya dimanipulasi. Datanya kan sebenarnya datang dari manufacturer kan. Berarti di dalam kontrak itu nanti akan ada klausal yang uh, duty bearer-nya itu adalah manufacturer. Karena manufacturer sebenarnya yang harus menyediakan data itu. Dia nanti akan uh, dengan jelas di situ juga eh, menunjukkan siapa yang mesti bayar carbon tax-nya, di mana. Apabila dia dimasukkan harga barang terjual pada saat barang itu dibeli di manufacturer, walaupun itu ada komponen karbon uh, cost-nya, atau dia hanya uh, uh, jual harga dasarnya aja, terus si BEM-nya dibayar langsung pada saat sampai Uni Eropa. Nah, kira-kira nanti perubahannya seperti itu. Dan dia juga tentunya akan uh, juga mengikutkan penalti-penalti semacam apa aja kalau misalnya manufacturer tidak bisa menyediakan datanya itu. Misalnya mereka kena penalti di sana, nanti dia bisa backclaim ke manufacturer-nya karena manufacturer-nya yang nyediain data yang asal-asalan itu tadi. Nah, kira-kira begitu. Oke. Uh, Importers pastinya juga akan mengevaluasi dan melihat yang mana nih kira-kira yang akan bikin saya lemah. Importers akan eh, melakukan kajian risikonya sendiri. Jadi dia akan memperlihatkan kira-kira titik lemahnya saya ini di mana. Dari prosesnya raw material sampai end product distribution untuk bisa mengcapture semuanya. Sampai use of precursorsnya itu tadi. Importer akan melihat kemampuan suppliernya untuk bisa comply dengan uh, kebutuhan data yang diperlukan oleh si BEM dan apakah mereka itu bisa uh, memproduksi sebuah barang yang rendah emisinya sampai serendah mungkin. Mungkin mereka bisa tapi nggak mau, mungkin aja kan? Atau mereka bisa tapi belum punya dana misalnya. Jadi kemungkinan itu untuk itu ada. Barang yang mereka produksi itu bagus, tapi mereka belum punya dana untuk bikin renewable power plant misalnya. Nah, itulah yang akan menjadi keputusan untuk melihat apa yang akan dilakukan dengan supplier-supplier tertentu. Mungkin nanti mereka akan pindah ke supplier lain atau mereka tetap menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, memberikan pinjaman untuk renewable energy, cuman di kontraknya nanti kamu 10 tahun hanya boleh jual ke aku aja ya, mungkin aja seperti itu. Kira-kira seperti itu. Yang keempat adalah mereka juga akan melihat apa aja sih yang kira-kira bisa membuat supplier saya itu uh, bekerja secara oke untuk saya. Value driversnya apa? Enablersnya apa? Constraintsnya apa? Barriersnya apa? Apakah mereka selama ini memang benar-benar nggak peduli atau mereka itu belum paham si BEM itu apa dan kenapa saya nanyain pertanyaan yang banyak uh, sekali ini tadi. Nah, jadi uh, importersnya pasti akan lihat kan, karena kalau misalnya hubungan dagangnya udah lama ya ngapain dia cari kalau misalnya dia masih tetap sama supplier yang lama, karena kan udah cocok misalnya ada barangnya. Importers terus juga akan minta uh, kamu uh, tunjukin dong kalau kamu tuh bisa kerja lebih efisien. Masalahmu kenapa kalau kamu kok belum bisa ngasih aku data yang aku perlukan ini? Jadi importer biasanya nanti akan melakukan sesuatu yang disebut supplier quality assessment, supplier quality requirements. Itu mereka akan melihat reporting ekosistemnya ini seperti apa, overlappingnya di mana. Kira-kira yang data yang ini nanti ngomong sama data yang apa di aku. Nah, kira-kira seperti itu. Apabila
Karena tadi seperti tadi kita bilang, kebutuhan untuk menyajikan data ini kan ada di importer, tapi keperluan untuk menyediakan data ini kan ada di manufacturer, supplier. Jadi importer akan minta supplier untuk uh, kalau misalnya ada gapnya, mereka harus perbaikin. Kalau misalnya tadi mereka ngitung udah lewat JSG protokol kan, tapi nanti karena si BEM itu tadi 2 sama 3 digabung, uh, importer akan minta supplier, gabungin dong untuk aku. Jadi nanti aku bisa langsung pakai ini datanya dari kamu. Nah, kira-kira seperti itu. Sorry. Tadi adalah si BEM yang mempengaruhi importer dan apa yang diharapkan dari supplier. Nah, terus gimana si BEM ini mempengaruhi supplier? Tadi kita udah tahu kira-kira bakal ditanyain apa aja nih sama importer. Yang penting, supplier itu dia harus bisa menjamin data quality-nya. Jadi, karena si BEM pricing itu bener-bener harus apa ya, eh, pas. Kalau misalnya nggak pas, berarti kan nanti ada kemungkinan dia bayarnya lebih tinggi. Kalau misalnya uh, uh, dia melebihi, atau kalau misalnya dia uh, asal-asalan ngitungnya, nanti dia bisa kena penalti karena tiba-tiba ada yang nggak kehitung misalnya. Jadi uh, data itu harus benar-benar dihitung, nggak bisa asal ngisinya, nggak bisa ya udah aku pakai yang rata-rata air industri aja lah di negara di Indonesia masih boleh. Nah, tapi kan tadi uh, udah nggak boleh lagi Pak pakai yang rata-rata air industri itu tadi. Dia harus ngikutin EU method, CBAM calculation. Nah, akurasi menurut si BEM calculation itulah yang dianggap sebagai data quality requirements-nya. Jadi dia harus benar-benar akurat. Karena itu, pada saat data itu diverifikasi, dia tidak boleh diverifikasi oleh sembarang orang. Dia harus diverifikasi oleh accredited verifier yang benar-benar mengerti bagaimana perhitungan si BEM menurut EU method. Nah, kira-kira begitu. Itu ada contohnya steel manufacturer overestimate atau underestimate. Kalau underestimate dia kena penalti, kalau overestimate dia uh, jadinya barangnya kemahalan. Nah, kira-kira begitu. Yang kedua, importir terus uh, minta akurasi yang pasti itu iya. Karena apa? Kalau akurasi ini pasti, dia kan nanti harus ditandatangani oleh supplier. Pada saat tanda tangan oleh supplier itu, importer, eh, karena tadi mungkin dimasukkan ke dalam kontraknya, mengalihkan risiko legal issue liability itu ke supplier. Nah, jadi mereka kalau misalnya ada apa-apa nih, kalau aku kena penalti, kamu yang salah karena kamu nggak akurat. Dia kan kasarannya dia bilang gitu sama uh, manufacturernya. Jadi uh, kalau misalnya dia nggak bisa benerin, manufacturernya nggak bisa benerin, ada kemungkinan kontraknya akan diputus karena nggak bisa terus-terusan kan kayak gitu, yang selalu tidak akurat, tidak akurat, tidak akurat, apapun alasannya. Satu lagi yang penting di sini adalah peranan dari accredited verifier. Accredited verifier ini juga ada legal accountability-nya. Laporannya memang ditandatangani oleh manufacturer biasanya, tapi nanti akan ada kontrak berbeda. Tadi kan ada kontrak antara supplier dan manufacturer. Nanti ada antara verifiernya ini, ada integritas profesinya juga. So there is actually a legal accountability on the verifier itself. uh, si BEM reporting juga akan mempengaruhi supplier dari sisi apa yang diharapkan dari
pemahamannya tentang si BEM, bagaimana dia menciptakan kerangka untuk bisa mengumpulkan data itu, dan di mana data itu dikumpulkan sampai sejauh mana data itu disimpan. Karena mungkin ada kemungkinan begini, eh, data itu mungkin di Indonesia dia harus disimpan sampai berapa lama kayak gitu, yang mungkin berbeda dengan eh, accounting di salah satu negara Uni Eropa, say negara X, yang lebih lama 10 tahun dari Indonesia. Karena kita nyimpan data ini on behalf of the importer, berarti kita ngikutin peraturan yang sana. Kita nggak bisa, oh yaudah di Indonesia 5 tahun, udah buang aja, nggak bisa. Nah, kita ngikutin di sana. So that's the data gathering and requirements-nya. Saking pentingnya supplier ini, importers itu nanti pastinya akan turun ke bawah ngeliatin bisa nggak sih dia nih bener-bener bisa nggak sih dia ini nge-map supply chain-nya seperti apa. Dia tidak lagi hanya sekedar nanyain bisa nggak sih kamu ngitung scope 1, 2, 3-mu, bisa nggak sih kamu ngitung berdasarkan CBAM, tapi dia akan mempertanyakan infrastruktur pendukungnya seperti apa dan kualitas orang yang melakukannya itu seperti apa. Jadi harapannya tidak hanya sekedar tahu, tapi paham apa yang diharuskan. Tidak hanya sekedar memasukkan angka, tapi juga paham dari mana asalnya angka itu. Apakah angka itu terkait dari barang setengah jadi, atau dia terkait dari menjadikan barang setengah jadi itu menjadi barang jadi, misalnya seperti itu. Lepotan juga yang ngomong sendiri dari tadi seperti ini. Sorry anyway, agak sepi nih. Nggak ada yang nanya ternyata, tapi nggak apa-apa lah. Cepat selesainya dikit lagi ya. Bali ya. Oke, yang Baik. keempat sekarang. Data assurance requirement. Ini susah-susah gampang. Kalau kita ngomong data assurance, itu berbeda dengan data uh, being verified by accredited verifier itu tadi. Kalau data assurance adalah assurance of the process when we are gathering the data. Jadi ngitungnya bagaimana, siapa yang ngitung, dari mana mapnya, itu yang harus dikontrol. Jadi uh, dia nantinya akan benar-benar menunjukkan sebuah proses yang transparan, masuk akal, reliable, baru dihitung, dan pada saat diverifikasi, hitungannya benar. Jadi supplier nanti akan diharapkan benar-benar bisa nih menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan importer dan juga auditornya, agar importer tuh nggak deg-degan. Dia memberikan keyakinan suppliernya ini, oh iya, kalau aku beli sama si manufacturer yang di Karawang itu, aku nggak bakalan pusing. Kemungkinan datanya tuh nggak akurat, kecil, karena mereka SOP-nya bagus banget. Mereka assurance controlnya, uh, in-house auditnya oke banget untuk meyakinkan bahwa data ini benar adanya, proses itu uh, reliable. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kembali lagi saya tekankan, dari 1 Januari 2026, si BEM ini harus diverifikasi oleh accredited verifier. Kasarannya bagi yang um, familiar dengan ISO, uh, pada saat manufacturer membangun sendiri dan dia memulai perhitungannya, itu adalah first party audit. Terus dia akan dilihat, benar nggak sih nih mereka ngontrolnya, kecakup semua nggak sih supplier requirement auditnya sama importer, itu adalah second party audit. Pada saat dia diverifikasi oleh accredited verifier, itu adalah third party audit yang seperti certification itu tadi. Cuman ini dia melihat perhitungan akhirnya. Prosesnya dia tidak dilihat. Nah, kira-kira seperti itu.
kesimpulannya adalah, iki penting loh teman-teman, biar kita bisa tetap jualan. Gampang ya kayaknya ya. Padahal ngerjainnya pusing. Si BEM kita tahu asalnya dari Uni Eropa. Tapi si BEM itu adalah istilah yang digunakan oleh Uni Eropa. Tidak berarti negara lain tidak memikirkan skema legislasi yang mirip seperti si BEM. Amerika Serikat sebenarnya ada, tapi kita nggak tahu abis presidennya ganti ini gimana ininya. Tapi harusnya sih tetap ada, karena dia tetap proteksi pasar. Jepang dia punya skema sendiri, saat ini belum dilegalisasikan, masih ya, penggodokan. Australia dia ada juga. Nah, saya ingatnya itu aja. Kanada dia ada aja. Jadi skema yang mirip itu ada di mana-mana. Carbon intensive product diimpor ke negara lain, ada kemungkinan nanti dia akan kena hal yang mirip seperti yang namanya CBAM ini ya. Mungkin mereka akan memanggilnya dengan nama lain. Karena seluruh dunia ini berusaha menurunkan emisi itu bersama-sama. Nah, kira-kira begitu. Jadi, si BEM ini nantinya akan memaksa kita tuh untuk berpikir secara holistik. Apakah perhitungannya di ranah produksi saja? Iya, tapi kontributor divisinya tuh siapa aja? Bisa dari procurement, bisa dari tax, bisa dari supply chain operations, bisa dari logistik, bisa dari desain produknya. Apabila ada yang familiar dengan LCA di sini, pada saat dia mendesain produknya, engineer-nya gimana caranya biar emisinya itu rendah. Jadi desainnya itu secara khusus seperti apa. Jadi intinya untuk kita semua bisa comply ke si BEM ini, semua itu harus tahu pasti roleku ini apa, kewajibanku itu menyediakan apa, requirement-nya yang diharapkan itu macam apa, dan itu yang harus dipertegas di awal. Dan biasanya seperti saya bilang tadi, dia dimasukkan ke dalam kontraknya. Bingungkah kita semua? Banyak yang kebingungan. Tapi kita bisa bekerja sama dengan partner setara kita di industri yang sama misalnya, atau organisasi yang uh, punya keahlian khusus di carbon pricing untuk sama-sama memikirkan bagaimana sih saya ini harus menyikapi si BEM ini. Nah, saya bukan ngendorse ICSP atau NCCR, cuman NCCR punya program pelatihan GSG Accounting ya. NCCR itu saudara kandungnya ICSP yang menyediakan pelatihan. Nah, mungkin bagi yang masih baru awal memulai perjalanan ke si BEM-nya ini, bisa dilihat nanti di kalau nggak salah di websitenya NCCR ya Mbak Lia ya, aku kok rada lupa, Ya, ada betul Bu. informasi tentang itu. Dan itu adalah pondasi yang bisa membantu kita untuk melihat memap perjalanan produksi kita itu tadi. Sampai kita menjadi bagian dari supply chain-nya importer kita. Pada saat itu kita mungkin perlu bantuan orang lain dan di negara kita saya nggak terlalu update yang uh, terverifikasi siapa, tapi ada daftarnya dan itu tidak banyak. Yang saya maksudkan di sini adalah sebelum kita memulai segala sesuatu, kita harus tahu dulu arahnya kemana, fondasi yang kita perlukan pengetahuannya seperti apa, merencanakan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan roles kita dan kewajiban kita itu bagaimana. Karena kita manufacturer kan, agar kita tetap bisa menjalin hubungan bisnis dengan importir kita di Uni Eropa itu tadi. Panjang ya, tapi ternyata cuma begitu-gitu doang. Anyway, kira-kira gambarannya seperti itu. Uh, apa namanya? Saya yakin dalam 1,5 jam itu nggak bisa ke cover semua. Dan ini mungkin cuman ting 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 dikit, cuman ngikis luarnya aja, belum ini dagingnya.
Uh, anytime kalau misalnya perlu bantuan atau pertanyaan, jangan tanya saya, tanya Mbak Lia. Enggak sih, bercanda. You can always reach out to us dan kira-kira permasalahannya apa. Dan saya yakin rekan-rekan di ICSP, rekan-rekan di NCCR akan sangat senang membantu. Apabila kami tidak bisa bantu, kami akan arahkan ke tempat orang yang bisa membantu. Apabila itu sangat spesifik. Oke, wis ngono tok tiba kesimpulannya dan ting. Over to you, Mbak Lia. Oh, Anis, apabila ada salah kata yang saya tidak sengaja, saya minta maaf sebelumnya. Dan mudah-mudahan ini bisa berguna buat kita semua. Karena terus terang, saya sendiri juga ribet ini ngikutin Uni Eropa itu perubahannya banyak banget. Barusan karena ada omnibus ya, dan ada isu, tapi belum jelas, kalau si BEM ini nanti akan diperpanjang. Jadi tidak 1 Januari 2026, tapi 1 Januari 2027. Pasti akan terjadi, tapi kita tidak tahu pasti kapan. Mungkin ada penundaan kayak kayak UDR. Mereka lagi dalam tahap uh, uh, omnibus CSRD dan so on segala macamnya. Dan mungkin nanti ada adendum lain yang disebabkan karena uh, kebijakannya Trump di Amerika. Saat ini saya belum ada informasi seperti itu dan presentasi kita hari ini didasarkan pada apa yang masih berlaku sampai hari ini. Tapi kedua jam ke depan saya nggak tahu kalau misalnya ada perubahan lagi. Oke, tapi paling nggak itu bisa memberikan kita gambaran generik tentang apa itu CBAM, siapa yang harus mematuhinya, apa yang akan dipengaruhi, dan apa peranan kita sebagai manufacturer di dalam cerita besar tentang kesibeman sebuah produk yang diimpor ke negara Eropa, Uni Eropa itu tadi. Kira-kira begitu. Wis. Oke, baik. Terima kasih Bu Esther untuk sharing sessionnya hari ini bersama kita semua. Sampai saat ini, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu atau yang ingin didiskusikan dengan Bu Esther mungkin? Kami Nggak boleh tanya dua ya, tetap ya. Nggak boleh tanya berat badan, nggak boleh tanya umur. NPWP boleh, nomor rekening bank juga boleh. hobi Anyway, boleh Bu. enggak ya. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu atau yang ingin didiskusikan? Ya, boleh. Silakan Pak Hari dulu. Silakan Pak. Iya, selamat siang, Bu Esther. Halo Pak, selamat siang Pak Hari. Hurra, Alhamdulillah, pemeriksaan pajak. Menyeramkan. belum diganti. Nah, ini udah accredited verifier nggak Pak? Ya nih, ini sebetulnya saya juga lagi sibuk menyelesaikan SPT nih, SPT klien. Gimana Pak? Bu, kebetulan saya tinggal di Bandung, Jawa Barat nih. Nah, Bapak nggak kebetulan itu memang diniatin tinggal di Bandung Pak. Gimana Pak? Di sini kan pada umumnya banyak industri tekstil. Aduh, Bapak. Iya, Pak. Terus Pak. Nah, kemudian saya nggak akan cerita soal banyak PHK-nya, Bu. Jangan Pak. Ya, itu nanti itu adalah isu yang kita harus tanggulangi bersama Betul. kayaknya. Oke, terus? Nah, kebetulan uh, sebetulnya kami ini salah satu yang saya pegang perusahaan itu adalah eksportir, Bu. Nah, Mm-mm. ini sedihnya sudah hampir 10 tahun ini sebetulnya juga memang agak sulit menembus pasar Eropa, sebetulnya, Bu. Oke, saya perjelas ya. Konteksnya tekstil ya Pak. Ya, Nah, ini cerita. Oke, konteksnya tekstil silakan, ya Bu. teman-teman. Terus Heeh. Pak? Nah, kemudian dalam hal ini terkait dengan si BEM ini, Mm-mm. eh, rasanya kan sampai saat ini yang perusahaan yang mandatori itu kan baru pertambangan ya Bu dan barangkali yang lain. Semen, Nah, aluminium, baja, baja,
pupuk, dan bla bla bla. Tadi ada pokoknya di slide itu. Tekstil enggak. Nah, makanya kalau begitu Mengapa, tekstil oh mengapa belum, ya? belum ya. Belum, Pak. Tapi bagaimana juga kan tetap sulit menembus pasar Eropa. Nah, sebelum memang masuk ke list itu yang mandatori, nah apa yang harus kami persiapkan, Bu? Nah, saya mesti menghela nafas dulu nih, Pak. Tekstil ini susah-susah gampang, Pak. Jadi gini, saya share sedikit. Tahun 2000, waktu itu saya belum balik ke Indo malah. Tahun 2017-an. Setelah European Green Deal Ya. tahun 2015 ya. 2015 itu sebenarnya banyak banget ini macam-macam ini itu. Tekstil itu sebenarnya termasuk di dalamnya. Oh iya. Nah, ya, tapi iya Pak. Tapi dia bukan si BEM Pak. Jadi Oke. si BEM ini kan hanya satu bagian dari European Green Deal. Hmm. Tekstil ini masalahnya adalah kebanyakan nih ya, kalau tidak terkait dengan LCA, dia terkait dengan dye, dia terkait dengan water effluent, dia juga terkait dengan bahan bakunya, dia terkait dengan modern slavery-nya, which is HRDD. Ya, Ya. Bapak nggak ikut ya waktu HRDD. Kapan kita lihat, kapan hari ya, Mbak Lia ya? Januari, Bu, kemarin. Nah, Hmm. eh, jadi kebanyakan itu eh, hal-hal itu Pak yang menyebabkannya itu. Jadi tekstil ini sebenarnya makanya saya ingat tahun 2019 itu ada peraturan Uni Eropa ngeluarin direktif. Jadi Ya. direktif ini begitu di Uni Eropa ngeluarin direktif, tiap negara terus ngeluarin regulasi di negara-negaranya sendiri Ya. untuk tekstil ini mengaturnya gimana. Nah, itu. Pada saat itu saya ingat saya ngobrol dengan Pak Nata ya Mbak Lia ya, kalau nggak salah, salah satu rekan rekan kami juga. Kita curcol nih, kok tekstil waktu itu ayam-ayam aja ya, nggak ini. Nah, itu sebelum COVID ya Pak. Ya. Pada saat itu keadaan ekonomi kita, keran duit itu masih enak. Begitu COVID, karena kita ayam-ayam aja, waktu itu kita masih santai-santai. Begitu COVID, keran duit ini nih ketat, pemasukan nggak ada, baru kita sadar, loh kenapa ya dulu itu aku kok nggak proaktif, kok aku kok adem ayem aja. Ah. Seperti cerita si Bem tadi, 2019 dia udah ada Pak, Ah, ya. Betul. sampai 2023. Hmm. Oktober 2023, nggak Januari loh, Oktober. Ya. 2023 udah dimulai, Eropa udah mulai nih, Indonesia masih bingung. Nah, saya bisa cerita, kebetulan saya sekarang lagi ada di Bangkok, Pak. Oh Ada ya. rekan saya dari Vietnam. Kita tadi malam ngobrol tentang ini. Vietnam itu dia lebih proaktif. Ya. Pada saat itu, karena kita masih keenakan, waktu itu tekstil kita masih happy, hore-hore. Iya betul. Money comes in, money comes out. Jadi balance sheet-nya tuh masih oke lah. Nah, begitu kita tidak bisa ekspor karena COVID, langsung jedrek kena kan. Dan Ah, itu oke. yang itu kita baru sadar, oh ternyata grace period-nya ini udah kelewatan. Waktu COVID kita nggak mikir apa-apa. Padahal Ya. pada saat itulah kita harus mempersiapkan. Perbedaan antara Vietnam, Thailand, where I am now, pada Ya. saat COVID itu mereka mempersiapkan. Oke. Begitu COVID selesai, they can still sell. Hmm. Kita COVID selesai, nggak bisa bayar cicilan utang, Hmm. baru bingung. Nah, tahun 2017 kemarin itu ada peraturan apa ya ini ya? Permasalahan di kita kebanyakan adalah water, eh, tata cara proses effluentnya itu, terus bahan baku, terus uh, kaitannya dengan HRDD, Human Rights Due Diligence. This one is ini agak berbeda sedikit dengan modern slavery. And guess what? Ada satu lagi nih yang masuk nanti, Pak. Ya. LCA. Nah, circular economy. Setelah omnibus, tidak peduli barang apapun itu, nanti dia akan bisa diharapkan Ya.
memasukkan pemikiran circular economy itu ke dalam pembentukan produksinya. Kalau Bapak pernah dengar, saya lupa negaranya yang udah keluar regulasinya kalau nggak either Jerman atau Spanyol atau Prancis gitu loh. Mereka mengeluarkan peraturan kalau misalnya sebuah merek tertentu, mereka bertanggung jawab atas waste yang dia hasilkan. Ya, baik. Jadi kalau banyak polyester ya, Betul. kan susah beda sama cotton ya, sama hemp. Ya. Pemilik brand ini turut bertanggung jawab tentang sampah akhirnya ini. Hmm. Hmm. Nah, kalau nanti mungkin Bapak kalau misalnya mau, saya bisa kirimkan beberapa eh, bacaan untuk membuat lebih pusing lagi. Oh, Ya, cuman boleh. si BEM tekstil memang belum. Ya, Kita tinggal tunggu saatnya kapan dia akan dimasukkan. baik. Nah, kira-kira gitu, Pak. Oke. Langsung sedih saya dengar soal ini, sakit di sini, Pak. Aduh. Tapi perfect question, Pak. Kita, saya bilang sih, karena mungkin kita tuh pemain besar pada saat itu ya, dan pada saat itu kadang-kadang kita keenakan. Iya, iya. Nah, pada saat keenakan itu disaliblah kita sama teman saya yang di sebelah itu, ya, which is fair. Iya, Eh, iya. Mereka persiapannya lebih matang, jadi larinya lebih kencang. Dia udah langsing duluan, Pak. Kita masih ototnya belum belum berkembang, kira-kira gitu. Tapi eh, nanti kapan-kapan nanti saya bisa kirimkan lewat Bali ya. Mungkin if you want, I can just send it to you. You can just find it to me. Ada bacaan-bacaan yang menarik. Cara kita mengantisipasi dan melihat di mana sih posisi kita, menilai diri kita sendiri, kira-kira seperti itu. Wah, menarik, Bu. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Pak, Balia langsung pusing ini, Oppo maning. Gak apa-apa, Bu. Nanti Cuman Pak, saya bagi kepusingan ini ke Asosiasi Pertekstilan tuh, Bu. siapa? Dan Bapak percaya-percaya nggak? Saya tuh curhat colongan sama Pak Nata. Saya bilang sama Mas Nata kan, Mas Nata ini gimana sih kok semua pada diem-diem aja terus Mas Nata terus ketawa, nggak usah baper Mbak. Saya, oh gila, iyalah, ya sudahlah gitu. Iya, iya. Heeh. Oke, Baik, Ibu. Terima kasih. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Sampai saat ini, apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Nggak ada. Cuma Halo, aku Bu. happy. Ya, Halo. ya boleh Pak Sudarsono. Silakan Izin, Pak. Bu. Ya, Sorry Waduh, nih nggak berat nih bisa. hidup kalau ada yang nanya. Ini, Bu, tadi kan disebutkan bahwa salah satu potensial produk yang dimungkinkan ya untuk masuk di SIBAM juga itu seperti organic chemicals. Nah, untuk Ya, organic chemical sendiri nih, Ibu ada kayak semacam referensi mungkin yang tingkat-tingkat mana saja yang mungkin masuk ke dalamnya atau seperti apa ya, Bu ya? eh, referensi nggak ada karena mereka juga masih ngobrol, Mas. Oh, gitu. Kisi-kisinya ada. Oh. Nah, jadi mereka itu untuk mengambil keputusan apa yang harus dimasukkan, mereka sangat transparan. Hmm. Nanti mungkin saya bisa kirimkan lewat Bali ya, atau Masnya juga bisa Google sendiri. Bapak atau Mas, Mas aja deh ya. We are friends, we are all friends. Jadi di websitenya si BEM, di websitenya Uni Eropa itu ada kisi-kisinya. Kisi-kisi yang saya masukkan adalah apa yang mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan, apa yang harus dimasukkan dan apa yang uh, tidak uh, tidak dimasukkan. Secara apa namanya? Secara legalnya keputusan itu belum ada, tapi mereka sudah mulai nih perundingannya. Kita ikutin aja perundingannya itu gimana. Itu yang saya maksudkan dengan kisi-kisi. Karena kalau referensi kan dia udah legal, pasti Iya, betul. pasti masuk. Kalau kisi-kisi Hmm. kita masih bisa lah nebak-nebak. Hmm. Kira-kira kayak gitu. Di websitenya si BEM, di websitenya Taxation and Customnya Uni Eropa, kelihatan cara mereka sampai transkrip perbincangannya itu ada. Oh, oke. Siap. Semangat, Mas. Oke, Bu. Kalau sekiranya ini chemical from palm oil derivat lah, Bu. Ah, Misalkan
alkohol, fatty alkohol, is it Itu awalnya kemungkinan dari, masuk nggak ya? nah, kayaknya masuk karena apa? Awalnya dari palm oil. Iya betul, ada UDL juga kayak itu. Iya, ingat tadi saya bilang supply chain-nya yang berperan. Prekursornya apa? Palm oil itu Hmm, nanti kan lah awalnya kena itu kan dari EUDR, betul. ya. EUDR. Nanti masuk lagi HRDD. Terus baru nanti proses produksi. Terus baru nanti bla 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 apa sampai dia jadi chemical kan. Ya, Nah, runutan ke belakangnya ini yang penting. Kalau awalnya dari palm oil, saya nggak mau ngajakin taruhan loh ya Mas ya. Tapi kayaknya yakin masuk tuh masuk ya. turunannya. Iya, tapi saya nggak ngajak taruhan lah ya. Siap, siap. Karena ada unsur prekursornya itu tadi. Betul, betul. Karena ini kan produk turunan kan. Iya, betul. Ya, Nanti bisa. tetap semangat Mas. Siap, Bu, siap. Thank you penjelasannya, Kita Bu. serius tapi santai ya. Ya, siap. Oke, thank you, Bu. Mbak Makasih Nia. Pak. Baik, terima kasih Pak Sudarsono. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Dan kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan pun, saya yakin rekan-rekan di SCSP eh, apa eh, dengan senang hati akan berusaha membantu. Walaupun kadang-kadang kita juga bingung ya Mbak Lia ya. Ya. Tapi kita saling berpegangan tangan dan saling membantu aja. Boleh Kira-kira nanti langsung begitu. WhatsApp ke ICSP ya Bapak Ibu apabila ada pertanyaan lebih lanjut mungkin yang baru terpikir setelah webinar hari ini begitu. Pokoknya dua yang nggak boleh, umur sama berat badan. Anyway, ada lagi? Selamat siang, Bu. Ya, Oke, Mbak baik Elvilia. Mbak Evelia Ya. silakan. Ibu, saya dari Green Consult. Mohon maaf tadi agak sedikit terlambat, jadi agak Dari tertinggal dari apa? dari Green Consult, Bu. Green Consult. Oke. Consulting? Iya, betul, Bu. Oke. Consult. Apa apa carbon accounting Sustainability, kah atau apa? Sustainability Report, Bu. Apa? Sustainability Report. Oh, sustainability reporting. Oh, CSR Triple D ya. Iya, Bu. Ibu Gimana, Mbak? izin bertanya untuk tujuan dari si BEM ini kan ya untuk lebih ke untuk mencegah carbon leakage, kemudian apa ya, mendorong kebijakan iklim global seperti itu ya, Bu. Ya, terus? Eh, Bagaimana si BEM ini mencegah carbon leakage tersebut? Bagaimana konsepnya? Sementara misalkan kita harus membayar teks ya, misalnya pada ujung-ujungnya kita harus membayar berupa teks seperti itu. Bagaimana skema dari teks ini bisa mencegah carbon leakage atau mendorong kebijakan iklim global tersebut? Ini tadi sebenarnya kita obrolin pas di awal. Iya, Bu, kebetulan terlambat, Bu. Nah, itu. Jadi carbon leakage itu kan sebenarnya kan offshoring emission. Ya, Mm-mm, ke negara yang peraturannya belum seketat Uni Eropa, ya kan? Nah, offshoring emission itu kan berarti kan nggak fair kan? mm-mm, Dia nggak bayar environmental cost, dia bisa jual murah ke Uni Eropa. Nah, begitu dia masuk Uni Eropa, peraturan yang sama, perhitungan yang sama akan diterapkan ke barang itu, tidak peduli dimanapun produksinya. Oke, iya, kalau kembali ke slide di awal-awal tadi, sebenarnya ada itu apa, bagaimana caranya. mm-mm, Nah, jadi penerapan si BEM ini akan memperlihatkan gap dari apa yang sudah dibayarkan dan apa yang seharusnya dibayarkan di Uni Eropa. mm-mm, Karena standar yang diberlakukan sama kan? iya, And betul. that's how you actually stop carbon leakage. That's Mm, how you actually level the playing field because you impose the same standard to a product regardless of where it is being produced. Does mm, that make any sense? iya, iya. Merdeka. Oke, Gambaran kasarnya itu sih sebenarnya. oke. Itu Bu, kayak saya, nilai nilai tukar rupiah gitu loh. iya, oke, Bu. Ibu saya izin satu lagi tadi. Terkejut. Boleh, boleh.
menyimak sedikit tadi di perbedaan pelaporan GHG-nya ya antara mungkin GHG protokol dan SIBEM tadi. Hmm. Kalau GHG protokol tadi 3 scoop, kemudian Hmm. kalau SIBEM kita cuma bagi 2. Hmm. Yang keduanya itu kan indirect dari scope 2 dan scope 3 seperti itu ya Bu. Dan Hmm. lebih ke electricity. Nah, Hmm. electricity itu kalau kita di saya pernah di manufaktur Bu. Nah, Hmm. di manufaktur ini kan kadang electricity ini ada yang berupa bangunan produksi aja, kemudian ada juga yang emang support bangunan kayak bangunan perkantoran untuk administrasi dan lain-lain. Apakah itu juga masuk ke dalam perhitungan electricity ini atau hanya kita harus bisa memisahkan produksi? Pertanyaan yang bagus. Ya. Ada standarnya jadi yang itu kan masuknya indirect ya. Jadi yang indirectnya itu nanti ada eh, tadi kan ada 2 gambar tuh, satu GSG protokol, Mm-mm. satu yang SIBEM aja. Tadi Iya. kan yang biru itu SIBEM aja, yang abu-abu nggak masuk SIBEM, Heeh. yang berintik-berintik itu ada Oh, SIBEM ada enggak. heeh. Itu tuh sebenarnya ada kriterianya. Nah, Mm-mm. karena kita cuman waktunya sebentar, nggak bisa detail kan. Mm-mm. Nah, disitulah kita harus ngikutin nanti itu ada formulanya, perhitungannya bagaimana. Nah, itu bisa di EU method itu dijelaskan bagaimana. Jadi, bagian mana dari skop 2 yang harus kamu masukkan? Mm. Bagian mana dari skop 3 yang harus kamu masukkan? Parameternya apa? Nah, kira-kira seperti itu. Oh Jadi iya. kita nggak nentuin sendiri. Oh iya. Itu Baik. udah ditentukan. Oke. Ah, Iya. di aku lupa website-nya tuh kalau nggak salah European Union Taxation and Custom. Mhm. Hmm, Mm-mm. iya. Nah, kalau misalnya sudah uh, paham banget soal GHG protokol, switchingnya sebenarnya nggak susah. Karena dia tinggal comot aja nih datanya gimana. Iya betul. Intinya gini, GHG protokol itu duit 10 ribuan, 50 ribuan, 1.000-an, 2.000-an tuh ada semua kan di situ. Iya. Ternyata yang dimain si BEM tuh cuma yang 100 ribuannya aja, sama 2.000-an. Ya kita ambilin lah yang merah-merahnya doang, sama yang abu-abu doang. Masuk dia ke indirect emission. Mm. Nah, kayak gitu kira-kira cara mainnya. Oh iya. It make sense? Iya. Oke oke Bu. Clear Bu. Ya bohong banget kalau clear dia. Untuk saat ini setidaknya gambaran umumnya sudah dapat ya Bu. Nggak apa-apa lah puasa gini. Sorry ya bercanda ya kita ya. Soalnya Ya topiknya udah Bu. berat kalau kita ngadepinnya dengan bersungut-sungut susah. Cuman intinya yang kita tidak inginkan adalah kita kebablasan tanpa arah. Iya betul Bu. Ya, itu yang kita tidak inginkan. Merdeka. Merdeka Bu. Oke. Anyway, Kasih. kapan-kapan kalau ini ya seperti saya bilang tadi NCCR GSG reporting masih ada running kalau nggak salah. Feel free to browse around and you can discuss and ask me anytime. Siap. Oke, sip. Ya siap Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Elvi. Baik, terima kasih Mbak Elvilia. Terakhir, Bapak Ibu, apakah ada lagi? Kalau gitu mungkin saya mohon izin aja sebelumnya Mbak Ya, Lia. ya. Eh, saya mohon maaf, mungkin ini agak terbatas Hmm. ininya, tapi seperti saya bilang tadi, jika ada pertanyaan, monggo kita masih bisa diskusi lagi, atau kapan-kapan nanti mungkin ada buka bareng, nanti boleh, ya. Saya kebetulan sedang berada di luar kota, saya kebetulan lagi di Bangkok, dan kalau tidak keberatan, mungkin sudah lewat Ya, setengah 12 ya. betul, Iya, betul. Ya, karena saya mesti ngejar pesawat. iya. Baik, Iya. baik. Oke. Terima kasih sekali lagi Bu Esther untuk sharing sessionnya hari ini kepada kita semua Bapak Ibu. Semoga insight baru juga untuk kita dan bisa ada sharing session lainnya juga ya di next hari gitu ya Bu ya. Ini karena Bu Esther juga akan mengejar flight begitu ya Bapak Ibu. Mungkin kita sudahi juga webinar kita hari ini. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sampai bertemu di webinar minggu depan, bulan depan maksudnya Bapak Ibu, ini judulnya Unboxing ISO 26000, Guidance on Social Responsibility to Support Organizational Excellence. Gitu. Pak Hari, ikut deh Pak, itu ntar. Itu nanti ada hubungannya sama HRDD dan tekstil Pak. Cia, endorse. siap, Ibu. Endorse nih. Iya.
Mudah-mudahan cocok waktunya, Bu. Amin. Amin. Baik, sekali lagi Baik, terima kasih baik. Bu Esther dan Bapak Ibu sudah hadir dalam acara hari ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Selamat siang. Saya Selamat izin tutup siang. Zoom-nya. Terima kasih semua. Oke. Terima kasih, Bye. Mbak Esther, Bu Nuri.